Selamat malam jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, patutlah kita bersyukur kepada Allah sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dengan keluarga bersama-sama untuk menaikkan pujian. Tuhan berkarya mempersatukan dan meneguhkan iman kita. Rencananya akan indah pada waktunya. Oleh karena itu, mari masuki hadirat Tuhan dengan pujian. Jemaat, mari berdiri, persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat bila musikmu bergaul. Angkatlah puji-pujian. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memulai ibadah kami. Kami mohon agar Engkau memberikan penyertaan dan berkat pada jalannya ibadah hari ini dari awal hingga akhir ibadah. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan dan diagungkan dalam jalannya ibadah kami. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan berkat-Mu selama berlangsungnya ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Mazmur berbalasan dari Mazmur 11 ayat 1-7. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya datang bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan.
Kami boleh berterima kasih lagi karena kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah suara Tuhan boleh berkata-kata melalui hamba ini. Oleh sebab itu karuniakanlah kepada kami kuasa Roh Kudus yang dapat memampukan kami untuk mengerti, untuk mendalami, dan juga untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah jemaat kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7-12 yang menyatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutychus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, kita semua ada dalam pimpinan Tuhan, dan kita tetap selalu bertekun di dalam doa dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan boleh menjaga kita, memberikan kekuatan kita, bahkan juga kesehatan bagi kita, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Saudaraku, bacaan kita pada hari ini di minggu ke-18 sesudah Pentakosta dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memasukkan bacaan kita ini, saudara, di dalam Satu Kesatuan pasal 20 dengan judul Dari Makedonia ke Troas. Saudara-saudara, perjalanan misi Rasul Paulus sebagaimana dinyatakan atau diungkapkan dalam Kisah Para Rasul ini diawali dari ketika dia memulai perjalanannya dari Efesus. Bacaan kita minggu lalu. Dari Efesus, kemudian pada saat dia ingin ke Yerusalem melalui Makedonia dan juga melalui Akaya, lalu Paulus juga ingin singgah di kota Roma. Silakan lihat di pasal yang ke-21. Maaf, di ayat 21, saudara. Saya bacakan. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah
dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 21 dari pasal 20, bahwa Rasul Paulus sesungguhnya ingin sekali di dalam perjalanan misinya itu memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Yunani, supaya mereka pada saat itu bertobat di jalan Tuhan dan hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, bacaan kita ini di ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12, lanjutan dari pembacaan di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 tentunya, saudara. Mari kita lihat sebelumnya, saudara-saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, bacaan dari SBU yang pagi, bahwa Rasul Paulus di sana memberikan penguatan kepada murid-muridnya, kepada mereka yang sudah percaya juga kepada Tuhan, supaya mereka mendapat kekuatan ketika mendapat ancaman, ketika mereka pada saat itu mengalami kepahitan dalam kehidupannya, dibayangi persoalan-persoalan ataupun juga ketakutan-ketakutan di sepanjang hidup mereka. Karena apa? Karena di sini Rasul Paulus melihat dampak dari peristiwa di Efesus. Mari kita lihat ayat 1. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka, dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Jadi jelas di 20 pasalnya yang pertama bagian A yang di atas itu, sebelumnya terjadi satu pertikaian, keributan. Apa yang diributkan pada saat itu? Yaitu kita melihat adanya satu unjuk rasa atau hasutan dari seorang yang bernama Demetrius kepada tukang-tukangnya. Demetrius menganggap bahwa Rasul Paulus dan teman-temannya melakukan penghinaan terhadap Dewi Artemis. Kekacauan itu semakin bertambah pada saat itu ketika Alexander hendak memenangkan mereka. Dan kekacauan itu semakin lagi bertambah ketika Demetrius betul-betul menghasut banyak orang pada saat itu untuk meninggalkan ataupun juga untuk tidak mengikuti Rasul Paulus. Ada yang menyampaikan keberatan itu, saudara, ya, dengan berdemonstrasi atau unjuk rasa. Bahkan ada yang menjelek-jelekan Rasul Paulus, yang menghina orang-orang yang menjadi pengikut Rasul Paulus, dan bahkan tidak jarang mereka mengutuk Rasul Paulus. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Dia tidak marah, dia kemudian tidak membalas apa yang Demetrius lakukan, tetapi justru dia menenangkan murid-muridnya supaya mereka juga tidak terbawa arus, tidak ikut-ikutan golongan si Demetrius itu tadi. Nah, saudara-saudara, dalam penguatannya di sini, Rasul Paulus ingin memulihkan trauma dari pengikutnya, supaya mereka tetap memiliki semangat, supaya mereka tetap bangkit, bahkan supaya mereka tetap tegar, memiliki keyakinan yang penuh pada Yesus Kristus untuk tetap memberitakan karya atau kebaikan Yesus Kristus itu. Jadi kalau kita melihat di sini, peranan Rasul Paulus sebagai seorang rasul, dia memberikan penguatan, dia memberikan kekuatan juga, dia memberikan support, dia memberikan dukungan. Dan itu yang menjadi kerinduan bagi Paulus, supaya jemaat di sana atau pengikut-pengikutnya tetap solid, tetap bersatu. Nah, kemudian apa yang ada dalam bacaan kita khusus di hari Rabu tanggal 7 Oktober ini, saudara-saudara? Ternyata ada sebuah perpisahan. Ya, Rasul Paulus ingin meninggalkan murid-muridnya pada saat itu, karena Rasul Paulus juga sudah berbulan-bulan, ya, bahkan dia berjalan kaki sejauh lebih kurang 2000 km. Dan selama itu kita melihat, kalau mengacu di surat-surat Korintus yang ditulis oleh Paulus di Makedonia, sesudah dia keberangkatannya dari Efesus dan sebelum kedatangannya pada saat itu di Korintus, kita melihat bahwa dia terus-menerus sempat menyempatkan diri untuk terus-menerus mengajar.
terus-menerus mengajar dari satu kota ke kota lain, dari satu tempat ke tempat lain. Meskipun orang lain atau bahkan juga mereka yang tidak mau menerima pengajaran Rasul Paulus, tapi Rasul Paulus tidak putus asa. Dia tidak marah. Bacaan minggu lalu, hari Minggu ya, kita ingat, meskipun banyak orang yang juga tidak mengingini ajaran Rasul Paulus, dia tetap memberikan pengajaran yang baik. Dia membuka satu kelas khusus di ruangan Tiranus. Untuk apa? Untuk tetap belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia sempat menyempatkan dirinya untuk mengajar dan juga melayani perjamuan kudus hingga pagi. Sehingga kita melihat di sini di ayat 7, ayat 8, di mana kedua ayat ini mau mengatakan kepada kita, Rasul Paulus mengumpulkan orang, kemudian dia melakukan perjamuan kudus, dan situasi itu terjadi mengalir begitu saja sampai pada malam hari. Ketika Rasul Paulus memberikan kesempatan untuk saling mengajar, untuk saling sharing pada saat itu, tiba-tiba kita lihat, silakan di ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Apa yang terjadi di sana? Digambarkan ada seorang anak muda yang bernama Eutikus. Dia ikut duduk mendengarkan pengajaran Rasul Paulus dari tempat yang agak tinggi ya. Karena hawa panas, mungkin juga Rasul Paulus asik bercakap-cakap, asik bersharing, sehingga memang cukup waktu yang begitu lama untuk Rasul Paulus saling bertanya jawab. Mungkin ada juga yang bertanya begitu terus, sehingga seorang anak muda yang bernama Eutikus pada saat itu mengantuk ketika dia mendengarkan pengajaran Rasul Paulus. Apa yang terjadi? Eutikus akhirnya jatuh dari lantai 3 tempat Rasul Paulus sedang mengajar. Dan tentu saja peristiwa itu membuat heboh, menggoncangkan orang-orang yang ada di situ. Membuat Rasul Paulus kemudian berhenti mengajar karena dia ingin melihat siapa yang jatuh. Ternyata kemudian Rasul Paulus turun dan didapatinya Eutikus. Dia telah rebah dan orang-orang yang hadir pada saat itu melihat bahwa Eutikus ini sudah tidak bernyawa, dan mereka menganggap bahwa Eutikus ini meninggal dunia. Apa yang terjadi? Mari kita lihat ya dalam ayatnya yang ke-10. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu dan menekapnya serta berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Lalu apa yang dilakukan? Kembali mereka ke ruang atas, kemudian Rasul Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Lalu mereka pada saat itu makan habis roti yang dipecah-pecahkan oleh Rasul Paulus, dan terus lagi mereka bercakap-cakap. Mereka lagi-lagi sharing sampai fajar menyingsing, akhirnya sampai pagi. Lalu kemudian dia berangkat. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang terjadi. Eutikus hidup. Rasul Paulus tetap memberikan pengajarannya. Mereka bersuka cita meskipun Rasul Paulus akan berpisah, tetapi membawa satu kenangan yang indah. Ada satu kehidupan yang dialami oleh Eutikus. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi pesannya apa dari bacaan kita ini, saudara-saudara? Pesan dari bacaan kita ini adalah satu, Rasul Paulus tanpa pantang menyerah ya, terus-menerus dengan gigih, dengan semangat. Dia tetap menyampaikan kabar baik dan kabar sukacita. Dia senang sharing, dia senang bercerita, dia senang bercakap-cakap, dia senang membagikan pengalaman imannya kepada orang lain tentang siapakah Tuhan Yesus. Meskipun ada tantangan, ada hambatan, meskipun ada orang-orang tertentu yang tidak suka sama dia, meskipun ada orang-orang tertentu yang menghina dia, yang memfitnah dia, tapi proses kabaran Injil, kabar sukacita Injil Yesus Kristus itu tetap harus disampaikan. Pesan yang pertama ini mengajak kita semua juga harus seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Di tengah situasi tantangan yang beragam, tugas, panggilan, dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan harus kita mencontoh dari Rasul Paulus ini. Jangan cepat putus asa, jangan menyerah, tetapi kita harus punya kegigihan yang terus-menerus untuk menyatakan, untuk mengatakan
Sehingga orang lain juga bisa melihat, menyaksikan sendiri bahwa karya Yesus Kristus yang begitu indah, yang begitu baik, yang begitu luar biasa itu nampak, tumbuh, ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Artinya ada Yesus Kristus yang selalu bertahta dalam hidup kita, keluarga kita, anak, istri kita, orang tua kita, siapapun itu, ada Yesus Kristus di dalamnya. Dari mana orang bisa melihat bahwa hidup kita, keluarga kita, ada Yesus Kristusnya di dalam diri kita? Dari mana orang bisa melihat itu? Dari perbuatan kita. Perbuatan kita yang baik, ucapan kita yang memberkati, tutur kata kita. Semua itu mencerminkan ajaran Yesus yang baik. Kemudian yang kedua, kita boleh belajar di bacaan kita ini bahwa tindakan Rasul Paulus dalam menyelamatkan jiwa anak muda yang jatuh dari lantai 3 itu menjadi sebuah kenangan yang menghibur hati banyak orang. Penyertaan Tuhan itu memampukan Rasul Paulus untuk memiliki semangat yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar pada saat itu. Dan dalam peristiwa ini kita menemukan adanya sebuah perpisahan yang menghiburkan hati jemaat di Efesus. Karena Paulus tidak hanya menaburkan pengajaran dan pelayanan perjamuan kudus, namun juga menghidupkan kembali seorang anak muda yang telah meninggal dunia. Saudaraku, artinya kita sebagai seseorang, apakah saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara sebagai pelayan gereja, Bapak Ibu Saudara sebagai anggota jemaat biasa dalam gereja atau jemaat kita, jadilah berkat bagi orang lain. Saudaraku, di GPIB ada banyak para pelayan Tuhan, para pendeta-pendeta yang telah diutus ke berbagai penjuru tanah air ini. Dalam periode ada yang 2 tahun, kemudian ada yang 3 tahun, ada yang 4, 5, mungkin ada yang 6 sampai 7 tahun baru kemudian mutasi. Dari satu tempat ke tempat lain, dari satu provinsi ke provinsi lain, bahkan sampai ke pos-pos pelkes. Semua adalah hamba Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan sukacita dan kabar sukacita bagi jemaat. Dan tentu saudara-saudara, setiap anggota jemaat atau setiap jemaat memiliki penilaian masing-masing. Biasanya begitu ya, biasanya begitu. Kadang membandingkan si A begini, si B begini, si C begini, si D begini, dan lain sebagainya. Sesungguhnya kita tidak boleh membanding-bandingkan hamba Tuhan. Semua orang, siapapun hamba Tuhan, tidak hanya di GPIB, ya, di banyak gereja punya kelebihan dan kekurangannya, punya plus dan minusnya. Tetapi sebagai anggota jemaat, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai presbiter, sebagai pengurus pelkat, sebagai panitia, sebagai komisi, sebagai satu kesatuan anggota jemaat, kita diminta untuk bisa bekerja sama dengan baik. Kita diminta untuk saling bergotong royong dengan baik. Presbiterian sinodal, ya, berjalan bersama-sama. Presbiter dan sunhodos berjalan bersama-sama. Untuk apa? Untuk memberitakan karya keselamatan kepada banyak orang. Oleh sebab itu, ketika Rasul Paulus dipanggil dan diutus dari satu kota ke kota lain, bahkan ketika dia menghadapi tantangan dan ancaman yang luar biasa, dia tetap semangat untuk melayani Tuhan dan didukung atau disupport oleh orang-orang baik yang ada di sekelilingnya, oleh pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus, oleh semua orang yang memang benar-benar mempunyai visi dan misi yang sama seperti Rasul Paulus, memberitakan Kristus Yesus yang bangkit. Jadi tugas saudara dan juga saya, tugas Bapak Ibu Saudara, mari kita bergandengan tangan, mari kita solid, mari kita menjalin kebersamaan, kerukunan, keakraban, mari kita saling mendukung dan menopang di antara kita sesama pelayan-pelayan Tuhan dan sesama hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan hanya pendeta saja. Karena hamba Tuhan dia melayani Tuhan. Kalau itu saya bukan hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan yang menghamba dan mau melayani Tuhan. Saya hamba Tuhan, di gereja saya mau melayani Tuhan.
Saya hamba Tuhan di kantor, saya mau melayani Tuhan melalui pekerjaan saya di kantor. Saya hamba Tuhan ketika Tuhan menempatkan saya kuliah, ya. Saya ditempatkan oleh Tuhan untuk mencari ilmu di situ. Saya mau mencari ilmu, di situ saya mau belajar, di situ saya mau menjadi mahasiswa, di situ saya menjadi seorang anak pemuda yang mau melayani Tuhan melalui pendidikan saya. Anak-anak pemuda, khusus pemuda ya yang sudah disidi, melayani Tuhan lewat talenta, melayani Tuhan lewat pendidikan kalian di bangku kuliah, atau mungkin ada anak pemuda juga yang masih SMA ya, di SMA, di kuliah, atau anak pemuda yang sudah bekerja, melayani Tuhan di tengah-tengah pekerjaan saudara. Jadi apapun tugas tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita, mari kita seperti Rasul Paulus yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, perpisahan yang menghibur ini yang menjadi satu kualitas iman dari murid-murid Rasul Paulus pada saat itu. Berpisah, tetapi mereka membawa satu kenangan yang indah. Berpisah, tetapi mereka membawa satu berkat yang luar biasa. Ketika Tuhan mencurahkan berkatnya kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan menjadi sarana berkat dan alat di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, mari jalan dalam terang Tuhan. Sia hameku kanyen kwen kos, sia hameku kanyen kwen kos. Sia hameku kanyen kwen kos, sia hameku kanyen kwen kos. Sia hamba, sia hameku kanyen kwen kos. Sia hamba, sia hameku kanyen kwen kos. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu boleh mengingatkan kami agar kami juga boleh seperti Rasul Paulus yang semangat dalam melayani Tuhan, yang terus-menerus berkobar-kobar di dalam hati kami untuk melayani jemaat kami, untuk melayani sesama kami. Kami melayani Tuhan melalui pekerjaan, kami melayani Tuhan melalui pendidikan, kami melayani Tuhan melalui sekolah, kami melayani Tuhan melalui apapun. Karena kami adalah hamba Tuhan. Kami menghamba kepadamu. Kami bertanggung jawab penuh atas apa yang telah dan akan kami lakukan kepada Tuhan. Kami juga boleh melayani Tuhan meskipun ada banyak tantangan dan rintangan, tapi Engkau memampukan kami untuk memberikan yang terbaik. Oleh karenanya di setiap doa yang boleh kami naikkan, biarlah Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu menjaga kami. Sama halnya Engkau selalu menjaga bangsa dan negara kami Indonesia, para pemimpin kami, TNI, Polri, Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pimpinan anak-anak Tuhan yang juga Tuhan percayakan untuk memimpin negara kami ini, baik di tingkat pusat, di daerah, termasuk juga ketika ada anak Tuhan yang Engkau sayangi, yang Tuhan percayakan untuk memimpin negeri kami Indonesia ini. Jauhkanlah mereka Tuhan, anak-anak Tuhan,
dari korupsi, dari tindak kekerasan, dari kesewenang-wenangan, dari ketidakadilan. Jauhkanlah semua perilaku yang buruk itu Tuhan, yang tidak baik itu Tuhan, agar dengan sikap, keputusan atau tindakan yang diambil sebagai seorang pemimpin, mereka boleh mencerminkan tindakan yang baik, tindakan yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga tindakan yang dapat memberkati sesamanya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat pelayanan gereja Tuhan yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Tuhan memberkati gereja-gereja di Indonesia. Di masa-masa pandemi COVID ini Tuhan, kami diajar terus-menerus untuk bersabar, terus-menerus untuk bertekun di dalam doa, meminta kekuatan, pertolongan, dan belas kasihan Tuhan. Sama jemaat kami GPB Sangkakala, Tuhan Yesus memberkati kami, para presbiter, pengurus nampelkat, komisi, panitia, jemaat sektor 1 dan 2, pegawai, poster, maupun juga jemaat-jemaat yang telah ikut ambil bagian di dalam ibadah keluarga, baik pelayan firman, diaken penatua maupun keluarga-keluarga dalam pelayan liturgi. Tuhan memberkati jemaat kami yang lain. Tuhan juga memberkati yang sakit, menyembuhkan, yaitu yang terkasih Bapak Penatua Lepa. Tolong Tuhan, jamah dia, sembuhkan dia. Kuatan ajaib dari Tuhan kami nantikan. Juga untuk istri Ibu Hedi maupun juga Kevin. Tidak hanya Bapak Penatua Lepa yang kami bawa Tuhan di dalam pokok doa ini. Ayahanda dari Ibu Rina Amarsea yang sedang berada di ICCU sampai hari ini Tuhan. Sampai hari kami mendoakan ini, mohon Tuhan sembuhkan ayahanda dan Ibu Rina ini, Bapak Bambang Sukanto, sembuhkan dia, jamahlah dia. Kami juga mau berdoa bagi para duda janda, anak yatim piatu, bagi yang lansia, bagi mereka yang sendirian. Tolong Tuhan, berikan kecukupan dan hibur mereka. Dan bagi kami, jauhkan semua dari virus COVID-19 itu Tuhan. Jauhkan Tuhan, sehingga meskipun kami harus datang ke gereja pada hari Minggu, bagi mereka yang bertugas atau bagi kami yang bekerja, para karyawan atau jemaat yang karena kebutuhan harus ke kantor gereja, tolong Tuhan, jauhkan semuanya dari berbagai macam penyakit termasuk COVID-19. Terima kasih ya Bapa, sambut dan dengar doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami pada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia
Jemaat terkasih, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah hari ini. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kita boleh saling mendukung dan saling menopang serta saling menguatkan. Perpisahan bukan membuat kami menjadi lemah, namun menguatkan untuk terus berkarya demi kemuliaan Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang jalan Ia beserta. Angkatlah pujian puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.